Apa kabar kalian di rumah? Lama ya kita tidak berjumpa. Masih ingat aku kan? Nah, aku Bobby. Senang berjumpa dengan kalian. Hari ini aku mau melayani Tuhan. Mau memimpin pujian di sekolah minggu GKT Hosana Nirwana. Ya, tepuk tangan dulu dong. Teman-teman, aku bersyukur loh hari ini bisa melayani. Walaupun kita berbeda tempat, aku di sini, kalian di sana, tetapi kita harus semangat untuk memuji Tuhan. Siap teman-teman? Yuk sama-sama kita menyanyi. Di sini senang, di sana senang. Yang semangat ya. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Haleluya, 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 haleluya. Wah, semuanya semangat. Yuk kita menyanyi lagi. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Haleluya, 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 haleluya. Wah, semuanya semangat hari ini. Bobby pun juga semangat dong teman-teman. Oke teman-teman, yuk kita mau berdoa ya. Kita menghadap kepada Tuhan, bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Yuk, kita tundukkan kepala kita, lipat tangan kita, mari kita berdoa. Ikuti Bobby berdoa ya teman-teman. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sungguh baik buat kami. Hari ini kami akan mengikuti sekolah minggu. Tuhan berkati kami supaya kami terus memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Teman-teman, Bobby harap kalian di rumah tetap baik-baik ya. Tetap jaga kesehatan dan rajin belajar. Ingat, ada sobat kita yang setia, yang selalu ada bersama dengan kita. Siapa namanya? Iya, namanya Tuhan Yesus. Ya teman-teman, kita menyanyi ya. Ada satu sobatku yang setia. Tahu kan lagu ini? Yuk kita nyanyi sama-sama. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku.
susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Siapa namanya? Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Lagi, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ya, namanya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang selalu menghibur hati kita di saat kita sedih. Tenang, ada Tuhan Yesus yang selalu bersama dengan setiap kita. Nah, baik kan sobat kita? Dia Yesus, sobat kita yang setia. Dia mengasihi kita dan kasih-Nya itu tidak pernah berhenti. Kasih Yesus itu seperti sungai, mengalir di sepanjang musim. Ya teman-teman, kita menyanyi kasih-Nya seperti sungai. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Oh, kasih Tuhan itu seperti sungai ya, mengalir di waktu hujan dan tetap mengalir di waktu panas. Kasih-Nya tidak pernah berhenti buat aku dan kalian semua. Wah, baik ya Tuhan kita. Oke teman-teman, hari ini kita akan sama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan. Nanti akan dibawakan oleh Lese Jovial. Ya teman-teman, kita berdoa dulu ya.
Tuhan Yesus, terima kasih. Kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan berkati kami supaya kami mengerti akan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Teman-teman, sebelum kita mendengarkan cerita, yuk sama-sama kita lihat ada dua teman kita yang bisa menghafalkan ayat Alkitab. Yuk kita lihat sama-sama. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. 1 Yohanes 4 ayat 19. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. 1 Yohanes 4 ayat 19. Wah, hebat. Tepuk tangan dulu dong. Ditunggu ya teman-teman yang lain. Yuk teman-teman, kita akan mendengarkan cerita. Kita lihat video dulu ya. Silakan. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Seorang pahlawan tentara, sebab oleh dia, Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu sakit kusta. Seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, "Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya." Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, "Begini-beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu." Maka jawab Raja Aram, "Baik, pergilah, dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel." Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 shikal emas dan 10 potong pakaian. Segera sesudah didengar Elisa, abdi Allah itu, dikirimnyalah pesan kepada raja, "Biarlah ia datang kepadaku, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel." Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya, mengatakan, "Pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir." Naaman dengan gusar sambil berkata, Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, "Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang, ia hanya berkata kepadamu, 'Mandilah, dan engkau akan menjadi tahir.'" Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, Sekarang aku tahu
bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu, terimalah kiranya suatu pemberian dari hamba-Mu ini. Elisa menjawab, Demi Tuhan yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan, sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa. Pergilah dengan selamat. dan walaupun Naaman mendesaknya supaya menerima sesuatu, ia tetap menolak. Akhirnya, berkatalah Naaman, Jikalau demikian, hamba-Mu ini tidak lagi akan mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan kepada Allah lain, kecuali kepada Tuhan. Halo adik-adik yang ada di rumah, bagaimana kabar kalian? Sudah menonton cerita hari ini? Gimana ceritanya? Masih tentang siapa? Ayo, masih tentang Nabi Elisa dengan kisah yang berbeda. Nah, adik-adik di rumah, coba perhatikan kisah tadi. Kira-kira kita belajar apa sih hari ini? Nah, hari ini kita melihat bersama-sama tentang satu kisah, yaitu tentang Nabi Elisa dan juga seorang panglima tentara yang bernama Naaman. Siapa sih Naaman ini? Nah, adik-adik di rumah, Naaman ini adalah seorang panglima Raja Aram. Bahkan dia adalah orang yang terpandang bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Terlebih Tuhan memberikan kemenangan melalui kepemimpinan dari seorang yang bernama Naaman ini. Berarti Naaman ini orang yang hebat. Dia punya kedudukan yang tinggi, dia hebat, dia juga ditolong oleh Tuhan. Tetapi ada satu masalah yang dimiliki oleh Naaman. Apa ayo? Dia sakit. Sakit apa? Iya, dia ini sakit kusta. Sakit kusta ini adalah sakit yang sulit sekali untuk disembuhkan. Nah, Naaman mengalaminya. Kemudian ada seorang anak perempuan, dia ini yang bekerja di rumah daripada Naaman, memberikan saran untuk pergi ke Samaria, menemui seorang nabi yang bisa menyembuhkan sakit penyakit, yaitu Nabi Elisa. Kemudian Naaman mengiyakan, kemudian dia meminta izin kepada Raja Aram untuk pergi ke Israel di daerah Samaria. Ketika Naaman sudah sampai di Israel, dia tidak bertemu dengan Elisa, tetapi ia bertemu dengan orang suruhannya. Yang dikatakan oleh orang suruhan Elisa adalah Naaman harus membenamkan tubuhnya di sungai Yordan sebanyak 7 kali. Dan Naaman pun melakukannya. Kemudian apa yang dialami Naaman? Ia menjadi sembuh. Dia sehat kembali seperti sedia kala. Sakit kustanya sudah tidak ada lagi. Jadi Naaman yang sakit kusta tadi sekarang sudah sembuh dan menjadi tahir. Dan kemudian ia memberikan persembahan kepada Nabi Elisa. Tetapi Nabi Elisa menolak dan mengembalikannya kepada Naaman. Nah, adik-adik di rumah, kira-kira hari ini kita belajar apa sih? Coba kita lihat tadi. Siapa sih Naaman? Naaman ini adalah seorang panglima tentara. Selain itu, Naaman ini adalah seorang yang sangat dipandang baik oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Bukan hanya itu, ketika mereka berperang dan dipimpin oleh Naaman, Tuhan memberikan kemenangan kepada Naaman bahkan tentaranya. Hebat gak kira-kira Naaman? Hebat dong. Secara manusia dia hebat. Hebat sekali. Dia pemimpin yang hebat di dalam peperangan. Tetapi sehebat-hebatnya Naaman, dia juga punya kelemahan. Sama seperti Lose, sama seperti kalian yang ada di rumah. Sehebat-hebatnya kita, pasti kita punya kelemahan. Naaman menderita sakit kusta dan itu sangat membuat dirinya menderita. Tetapi Tuhan bisa menyembuhkan Naaman dari sakit penyakitnya karena ia mau melakukan apa yang diperintahkan. Nah, adik-adik di rumah, kita melihat sesuatu hal yang baik hari ini. Kita melihat seorang Naaman dan juga apa yang dilakukan Tuhan. Sehebat-hebatnya kita, sekuat-kuatnya kita tidak boleh mengandalkan diri kita sendiri. Artinya, kita butuh siapa? Tuhan.
Kita butuh Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita memohon kepada Tuhan, menguatkan aku, menguatkan saya, supaya saya bisa menjalani segala sesuatunya dengan sukacita. Mau belajar, berdoa. Mau makan, berdoa. Mau tidur, berdoa. Nah, adik-adik di rumah, ini yang bisa kita pelajari, bahwa di dalam hidup ini kita butuh Tuhan, kita butuh Allah kita. Kalau sakit, kita datang kepada siapa? Benar, kepada dokter. Dan dokter adalah alatnya Tuhan untuk menyembuhkan setiap kita. Maka sebelum ke dokter harus berdoa. Sebelum minum obat harus berdoa. Karena itu alatnya Tuhan supaya kita bisa sembuh. Nah, begitu ya hari ini. Jadi sebagai umat percaya, anak-anak Tuhan, kita harus memohon kepada Tuhan supaya Tuhan menguatkan aku, menguatkan saya di dalam segala hal. Dan biarlah Tuhan memberkati kita, bahkan adik-adik yang di rumah boleh mengerti bersama-sama bahwa Tuhan yang kasih itu mengasihi kita sampai saat ini, dan Dia memberikan kekuatan buat kita, buat saya, buat kalian yang ada di rumah. Yuk adik-adik, kita berdoa ya. Lipat tangan kita, tutup mata kita, tundukkan kepala, kita berdoa. Gak usah ikuti Lose berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Kami boleh belajar bersama-sama akan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan, kiranya menolong kami untuk kami boleh mengerti dan dimampukan untuk menjalani hari bersama dengan Tuhan. Berkati kami, papa mama kami, dan orang-orang yang ada di sekitar kami. Tuhan, berikan kesehatan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik di rumah, ada ayat hafalan ya untuk minggu ini. Ayat hafalannya diambil dari Amsal 3 ayat yang kelima. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Jangan lupa dihafalkan ya adik-adik di rumah. Tuhan Yesus memberkati. Wah, firman Tuhannya baik ya teman-teman. Semoga kita boleh belajar bersama-sama hari ini tentang kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Teman-teman diberkati kan? Ya, Bobby pun juga diberkati oleh firman Tuhan hari ini. Tetap semangat ya teman-teman. Kita akan memuji Tuhan. Aku diberkati. Yuk kita nyanyi sama-sama. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila waktu pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila waktu pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, semua diberkati Tuhan. Wah teman-teman, kita diberkati oleh firman Tuhan hari ini. Bobby berharap di waktu ke depan kita bisa ketemu lagi ya. Jadi tetap jaga kesehatan kita, tetap rajin belajar, rajin berdoa kepada Tuhan, dan membantu orang tua di rumah. Sampai di sini dulu ya sekolah minggu kita hari ini. Sampai ketemu di lain hari. Dah.